Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini masih terkait dengan statistik ya. Saya akan sharingkan konsep mengenai variability. Ya. Variability itu apa? Ya, variability itu adalah quantitative measure of the differences between scores. Nah, ini ada yang saya font merahkan. Ini ada kata kuncinya. Variability itu ingin menunjukkan karakteristik data kita dengan angka-angka tertentu juga yang mewakili karakteristik itu. Nah, misalnya selisih antar data dengan rata-rata, atau bagaimana pola pergerakan data kita, jarak antar data dengan rata-rata. Nah, itu nanti kita akan lihat contohnya lebih detail. Intinya variability itu dari istilahnya saja kita sudah menangkap satu makna, yaitu variabilitas, yaitu perbedaan yang mungkin ada di antara data. Ya, perbedaan yang mungkin terjadi di antara data. Kita akan lihat lebih detail contohnya. Nah, ada 3 variability yang sering digunakan dalam analisis data ya, yaitu range data atau jarak data ya. Biasanya dari data paling kecil sampai data paling besar ya. Kemudian variance dan standar deviasi. Ya, ini adalah 3 jenis variabilitas yang sering diukur dari kelompok data. Oke, yang pertama adalah range. Di sini dikatakan range adalah jarak yang dicakup oleh data kita ya, distribusi data kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mungkin saya berikan contoh paling simpel seperti ini. Kita punya 5 data dengan nilai datanya adalah 19587. Jadi dari sini kita bisa lihat dengan mudah bahwa range adalah nilai data maksimal dikurangi data minimal, yaitu 9 kurang 1 yaitu 8. Jadi range data kita adalah 8. Mudah ya? Nah, ini range. Yang berikutnya adalah variance. Nah, variance itu apa? Variance adalah average squared distance from the mean ya. Diartikan sebagai rata-rata ya, kuadrat selisih data dengan rata-rata data. Ya, kalau kita terjemahkan begitu. Rata-rata ya dari selisih data dengan rata-rata data kita. Kurang lebih artinya begitu. Kita lihat contohnya saja nanti. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari variance biasanya ya, paling gampang. Atau rata-rata jarak ya dari rata-rata data kita. Kita lihat contohnya saja dari data yang tadi, yang ada 5N tadi ya, yaitu 19587 data kita. Maka kalau kita ingin menghitung ya variance dan standar deviasinya, kita lihat misalnya data kita seperti ini ya kan, 19587, kita punya rata-rata 6 ya. Data kita ini rata-ratanya adalah 6, kemudian dikurangkan dengan rata-rata data ya. Setiap skor ini dikurangkan dengan rata-rata data, sehingga di sini hasilnya min 5, 3, min 1, 2, dan 1 ya. 8 kurang 6, 2, dan seterusnya ya. Ini adalah selisih data dengan rata-rata kita ya. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Tadi kan kita sampaikan kuadratnya gitu ya. Nah, ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, kemudian ditotal. Nah, di totalnya ini adalah disebut dengan sum of the square ya. The sum of the square ya. Atau total dari selisih terhadap rata-rata. Total dari kuadrat selisih terhadap rata-rata ya. Total dari kuadrat selisih terhadap rata-rata ya. Ini adalah data sum of square kita. Nanti kita akan bicara soal ini khusus. Oke, setelah ini kita sudah bisa menghitung variance-nya. Tadi dikatakan variance adalah rata-rata ya kan. Rata-rata berarti dibagi 5. Rata-rata dari total ya kuadrat selisih terhadap rata-rata data. Nah, kalau rata-rata berarti dibagi 5 ya, berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8.
dan standar deviasi adalah akar dari varians, maka 2,83. Ini konsep awal yang harus kita pahami mengenai varians dan standar deviasi. Oke. Nah, saya ingin tunjukkan lagi, berikutnya adalah konsep mengenai the sum of squared deviation, yaitu biasanya disimbolkan dengan SS ya. Nah, karena tadi di awal kita kan sudah tahu bahwa variance adalah mean squared deviation ya, selisih dari variance tadi adalah akar kuadrat dari ya, selisih terhadap rata-rata yang dikuadratkan. Nah, variance adalah rata-rata ya dari kuadrat selisih terhadap rata-rata data. Ya, oke. Mohon maaf kalau ini istilahnya agak membingungkan, tapi kita akan lihat contoh lebih detail nanti ya. Nah, sum of square itu rumusnya seperti ini. Jadi dia adalah sum, ini kan sum, jumlah sigma ya, kemudian kuadrat dari selisih terhadap rata-rata. Selisih data kita terhadap rata-rata. Itu dikuadratkan ya, kemudian ditotal. Nah, itu namanya SS, sum of squares ya. Nah, oke. Itu rumus yang mungkin bisa digunakan, nanti kita akan lihat contoh. Kita misalnya punya data seperti ini. 4 buah data, nilainya adalah 1061, maka nilai X kuadratnya adalah 1036 dan 1. Nah, sigma X sama dengan 8, sigma X kuadrat sama dengan 38. Rumusnya tadi kita sudah tahu, SS seperti ini ya. Sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan ya per banyaknya data. Maka didapatkan SS sebesar 22. Nah, ini rumus kalau kita tidak mau menggunakan tabulasi seperti di awal tadi. Nah, sehingga dalam standar deviasi dan variance ada rumusnya seperti ini. Sampel dari variance ya dirumuskan sebagai S kuadrat ya, simbolnya S kuadrat variance, S kecil ya, sama dengan SS ya, sum of square tadi per N min 1, banyaknya data kurang 1. Kemudian untuk standar deviasi ya akar dari variance simbolnya, atau akar kuadrat dari SS per N min 1. Kita lihat contoh lagi langsung. Ini ada satu tabel data kita ya, kita hitung SS-nya dapat ya seperti ini 36 ya kan. SS-nya sudah dapat 36, maka kita tinggal hitung sample of variance-nya ya 36 per 7 min 1, karena jumlah data kita ada 7 sama dengan 6. Nah, sehingga standar deviasinya akar dari 6 adalah 2,45 ya. Mudah ya. Jadi ini adalah variabilitas yang ada dalam analisis data selama ini yang mudah kita gunakan, sering kita gunakan dalam analisis data. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Standar deviasi ini menunjukkan bagaimana karakteristik sebaran data kita. Ya. Semakin kecil standar deviasi, maka variabilitas di dalam data kita harusnya semakin kecil. Artinya keragaman data kita itu lebih seragam gitu ya kalau standar deviasinya semakin kecil. Ya. Kalau standar deviasi semakin besar, maka jarak antara data-data, rata-rata jarak antara data dengan rata-rata data itu sendiri, ya, itu akan semakin beragam. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang sering digunakan dalam standar deviasi untuk melihat karakteristik data dari besarnya saja atau selisihnya terhadap rata-rata kita sudah bisa menduga-duga kira-kira datanya akan sangat beragam atau relatif homogen ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke. Nah, ini ada contoh untuk latihan, boleh dicoba ya untuk kawan-kawan semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.